Seorang miliarder menyamar sebagai pengemis untuk menguji dan meminta sedekah kepada pelayan yang dia cintai dan terkejut dengan cara dia diperlakukan. Jika cerita ini menarik bagimu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan ceritakan dari kota mana kamu menyaksikannya. Mari kita lanjutkan. Keramaian restoran Mawar Emas memenuhi udara dengan percakapan-percakapan yang hidup dan dentingan peralatan makan yang beradu dengan porselen halus. Di tengah suasana elegan ini, Sari Widodo bergerak dengan anggun di antara meja-meja. Seragam pelayannya yang rapi dan senyumnya yang bersinar menyembunyikan kisah hidup yang pernah dipenuhi kemewahan dan hak istimewa. Dengan setiap hidangan yang disajikan, setiap pesanan yang dicatat, Sari mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah sementara. Suatu hari dia berjanji pada dirinya sendiri, dia akan kembali memiliki kehidupan yang pernah dimilikinya, tetapi kali ini berkat usahanya sendiri. Matanya, coklat gelap yang tampak menyimpan rahasia, menyapu seluruh ruangan dengan penuh perhatian, memastikan setiap pelanggan terpuaskan. Pada saat itulah pintu restoran terbuka, membiarkan hembusan angin dingin masuk bersama sosok bungkuk seorang pria yang tampak tidak cocok berada di tempat mewah ini. Pakaiannya yang usang dan janggutnya yang tidak terawat sangat kontras dengan suasana berkelas tempat itu. Mata Sari tertuju pada pendatang baru itu dan untuk sesaat dia merasakan sentakan kasihan bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dia identifikasi saat itu. Tanpa berpikir dua kali, dia mendekati pria itu sebelum manajer restoran mengusirnya. "Selamat malam, Pak," kata Sari dengan suara lembut namun tegas. "Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu mengangkat wajahnya, dan Sari mendapati dirinya menatap sepasang mata biru yang intens, yang tampak tidak cocok dengan wajah kasarnya. Untuk sesaat, dia yakin melihat kilatan sesuatu lagi dalam tatapan itu, tetapi dia menganggapnya hanya imajinasinya. "Saya hanya mencari tempat yang hangat sejenak," gumam pria itu. Suaranya serak tetapi dengan nada terpelajar yang mengejutkan Sari. Tanpa tahu mengapa, Sari mengambil keputusan mendadak. "Ikutlah dengan saya," katanya, menuntun pria itu ke meja di sudut yang tersembunyi di restoran. "Saya akan membawakan minuman hangat untuk Anda." Saat Sari berjalan untuk mengambil secangkir kopi, dia tidak menyadari bahwa pria itu mengikutinya dengan tatapannya, dengan campuran rasa ingin tahu dan sesuatu yang lebih dalam di matanya. Yang tidak diketahui Sari adalah bahwa pria itu yang berpakaian seperti pengemis sebenarnya adalah Budi Santoso, miliarder eksentrik yang telah memutuskan untuk menguji kebaikan manusia dengan cara yang paling ekstrim. Dan saat itu, tanpa disadarinya, keduanya telah mengambil langkah pertama dalam sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Budi mengamati Sari saat dia bergerak di sekitar restoran. Keanggunan alamiahnya jelas terlihat dalam setiap gerakan. Ada sesuatu padanya, kekuatan batin yang bersinar melalui penampilan luarnya yang sederhana, yang langsung memikat Budi. Untuk sesaat, dia melupakan rencananya, penyamarannya, segalanya kecuali gadis muda yang telah menunjukkan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ketika Sari kembali dengan secangkir kopi yang mengepul, Budi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Terima kasih," gumamnya menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. "Anda sangat baik." Sari memberinya senyuman hangat. "Bukan apa-apa, kita semua berhak mendapatkan sedikit kebaikan, bukan?" Pada saat itu, saat pandangan mereka bertemu di atas meja, sesuatu berubah di udara di antara mereka. Tak satu pun dari mereka yang mengetahuinya saat itu, tetapi pertemuan kebetulan ini akan menjadi awal dari sebuah kisah yang akan menguji hati mereka, prinsip-prinsip mereka, dan semua yang mereka yakini tentang cinta dan kepercayaan. Budi Santoso memandang dirinya di cermin apartemen mewahnya, mengamati bagaimana wajahnya yang bercukur rapi dan rambutnya yang tersisir sempurna kontras dengan gambar pengemis yang dia perankan malam sebelumnya. Matanya yang biru, biasanya dingin dan penuh perhitungan, kini dipenuhi kebingungan dan secercah sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun, harapan. Ingatan tentang Sari
pelayan di restoran Mawar Emas, bertahan dalam pikirannya seperti cahaya dalam kegelapan eksistensinya. Kebaikannya yang tulus telah menyentuh sesuatu yang dalam pada dirinya, sesuatu yang dia kira telah mati sejak lama. Dengan helaan napas, Budi menjauhi cermin dan berjalan ke jendela yang menghadap ke pemandangan kota. Saat dia merenungkan cakrawala, perkotaan kenangan masa lalunya menyerangnya dengan kekuatan yang luar biasa. 5 tahun yang lalu, tawa Maya bergema di udara saat dia berlari di pantai. Rambut emasnya melambai-lambai tertiup angin. Budi mengejarnya, merasa lebih hidup dari sebelumnya. "Ayo Bud," teriak Maya, berbalik untuk menatapnya dengan mata hijaunya yang penuh kegembiraan. "Jangan bilang pengusaha hebat tidak bisa mengejar gadis biasa." Budi meningkatkan kecepatannya, akhirnya menangkapnya dalam pelukannya dan memutarnya di udara. Tawa mereka bercampur dengan suara ombak. "Aku mencintaimu Maya," bisik Budi, menatap matanya. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Senyum Maya sedikit memudar. "Bud, kamu tahu, aku juga mencintaimu, tapi duniamu semua tekanan itu media. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengatasinya." Budi memeluknya erat. "Kita akan menyelesaikannya bersama, aku janji." Tapi janji itu tidak pernah terpenuhi. 2 minggu kemudian, Maya melarikan diri dari segerombolan paparazzi dengan mobilnya, kehilangan kendali di tikungan dan Budi menutup matanya erat-erat, berusaha memblokir kenangan tentang kecelakaan yang telah merenggut Maya. Sejak saat itu, dia telah tenggelam dalam pekerjaannya, membangun kerajaan finansial yang lebih besar, tetapi merasa semakin kosong di dalam. Kembali ke masa kini, Budi mengambil keputusan. Dia tidak bisa mengizinkan dirinya untuk merasakan lagi, tidak bisa membahayakan kehidupan lain karena keegoisannya. Sari pantas mendapatkan yang lebih baik darinya, seseorang tanpa beban masa lalunya dan kekayaannya. Tetapi bahkan saat dia mengatakan ini pada dirinya sendiri, sebagian dari dirinya merindukan untuk melihat Sari lagi, merasakan kehangatan yang telah dia bangkitkan dalam hatinya yang beku. Dengan tekad, Budi berjalan ke lemarinya dan mengeluarkan pakaian usang yang dia kenakan malam sebelumnya. Malam ini dia akan kembali ke Mawar Emas, bukan sebagai miliarder Budi Santoso, tetapi sebagai pengemis tanpa nama yang telah menarik perhatian Sari. Sementara itu, di apartemen kecil di sisi lain kota, Sari Widodo bersiap untuk hari kerja lainnya. Dia menatap bayangannya di cermin retak kamar mandi, mengingat hari-hari ketika dia memiliki cermin panjang dan tim penata gaya yang siap melayaninya. Suara batuk yang terus-menerus menariknya dari pikirannya. "Ayah," panggilnya dengan cepat keluar dari kamar mandi. Ayah butuh sesuatu. Di ruang tamu kecil yang diubah menjadi kamar tidur darurat, ayahnya Hendra Widodo terbaring di tempat tidur rumah sakit. Bayangan dari pria kuat dan berkuasa yang pernah dia miliki, kini berjuang melawan penyakit yang tidak bisa dinamai dokter. Tetapi yang Sari curigai adalah hasil dari stres dan rasa malu karena kehilangan segalanya. "Aku baik-baik saja, sayang," jawab Hendra dengan suara lemah. "Hanya ingatkan aku mengapa kita melakukan ini. Mengapa kita tidak menerima bantuan dari teman-teman lama kita?" Sari duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangan ayahnya. "Karena mereka bukan teman sejati, ayah. Mereka berpaling dari kita saat kita paling membutuhkan mereka. Kita akan bangkit dengan usaha kita sendiri, aku janji." Hendra mengangguk lemah menutup matanya. Sari menatapnya dengan campuran cinta dan tekad. Dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mengembalikan keluarganya ke tempat mereka berasal. Tetapi kali ini, dia akan melakukannya dengan integritas dan dengan caranya sendiri. Saat dia bersiap untuk pergi, wajah pengemis misterius dari malam sebelumnya muncul dalam pikirannya. Ada sesuatu di matanya, kedalaman dan kesedihan yang tampak tidak cocok untuk seseorang yang hidup di jalanan. Sari menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran-pikiran itu. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk difokuskan. Yang tidak diketahui, Sari adalah bahwa malam itu, pertemuannya dengan si pengemis akan menandai awal perjalanan
yang akan menguji semua yang dia yakini tentang dirinya sendiri, tentang cinta, dan tentang arti sebenarnya dari kekayaan. Malam turun di kota ketika Sari memasuki Mawar Emas untuk shift sorenya. Restoran dipenuhi dengan aktivitas, meja-meja penuh dengan pelanggan elegan dan dentingan gelas kristal memenuhi udara. Sari bergerak di antara meja-meja dengan keanggunan seseorang yang dilahirkan untuk dunia kemewahan ini, meskipun sekarang dia mengamatinya dari sisi lain cermin. Saat melayani sekelompok eksekutif, matanya melirik ke arah pintu masuk. Jantungnya berdebar saat melihat pengemis dari malam sebelumnya masuk dengan malu-malu. Sosoknya yang bungkuk sangat kontras dengan suasana mewah restoran. Tanpa berpikir dua kali, Sari mendekatinya sebelum manajer restoran bisa campur tangan. "Selamat malam," katanya dengan senyum hangat. "Apakah Anda ingin duduk di meja yang sama seperti kemarin?" Pria itu, yang tidak lain adalah Budi yang menyamar, mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. "Kamu sangat baik," gumamnya mengikutinya ke meja di sudut. Sementara Sari pergi untuk mengambilkan kopi, Budi mengamatinya dengan campuran kekaguman dan rasa bersalah. Setiap tindakan baik Sari membuat jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi juga meningkatkan perasaan bahwa dia sedang membohonginya. Di sisi lain restoran, seorang pria elegan masuk dengan langkah percaya diri. Agus Permana dengan setelan sempurnanya dan senyum menawannya, memindai tempat itu sampai matanya tertuju pada Sari. Senyum pengenalan muncul di wajahnya. "Sari Widodo," serunya, mendekatinya. "Sungguh kejutan menemukanmu di sini." Sari tampak tegang saat mengenali Agus. "Agus," jawabnya dengan dingin, "aku tidak mengharapkan untuk melihatmu di sisi kota ini." Agus tertawa pelan. "Bisnis membawaku ke sini. Tapi katakan padaku, apa yang dilakukan pewaris keluarga Widodo bekerja sebagai pelayan?" Sari mengepalkan tangannya, berjuang untuk mempertahankan ketenangannya. "Keadaan berubah, Agus. Beberapa dari kita tahu cara beradaptasi dengan bermartabat." Dari sudutnya, Budi mengamati interaksi dengan minat yang semakin besar dan rasa cemburu yang tidak ingin dia akui. Agus, jauh dari merasa tersinggung, tampak tertarik. "Aku selalu mengagumi semangatmu, Sari. Bagaimana kalau kita makan malam bersama suatu malam, demi masa lalu?" Sebelum Sari bisa menjawab, manajer restoran mendekatinya dengan ekspresi khawatir. "Sari, ada masalah di dapur. Kami membutuhkan bantuanmu." Bersyukur atas gangguan itu, Sari meminta maaf dan bergegas menuju dapur. Saat melewati meja Budi, dia memberinya tatapan permintaan maaf. Di dapur, kekacauan berkuasa. Salah satu koki telah terluka dan mereka perlu mengatur ulang seluruh lini produksi. Sari, dengan ketenangan yang bahkan mengejutkan rekan-rekannya, mengambil kendali situasi. "Anton, kamu tangani hidangan pembuka. Laras, pindah ke hidangan utama. Aku akan menangani makanan penutup," perintahnya dengan otoritas. Dalam hitungan menit, dapur kembali berfungsi dengan efisien. Saat bekerja dengan makanan penutup, Sari tidak bisa menghindari pemikiran tentang kontras antara kehidupan saat ini dan masa lalunya. Dia mengingat pesta-pesta mewah, gaun-gaun rancangan desainer, perhiasan, dan bagaimana semua itu lenyap dalam sekejap mata ketika kerajaan keuangan ayahnya runtuh. Kembali ke ruang makan, Agus telah duduk di meja dekat dengan Budi, mengamati pengemis itu dengan penuh minat. Ada sesuatu dalam postur pria itu, dalam cara dia mengamati restoran yang terasa familiar baginya. Budi, sadar akan tatapan Agus, semakin menunduk di kursinya, mengutuk dalam hati keputusannya untuk kembali ke restoran. Risiko terbongkar sangat tinggi, tetapi kebutuhan untuk melihat Sari lebih kuat. Ketika Sari akhirnya kembali ke ruang makan, dia mendapati dirinya terjebak antara tatapan penasaran Agus dan kehadiran diam, tetapi magnetis pengemis misterius. Menarik napas dalam-dalam, dia mendekati meja Budi terlebih dahulu. "Maaf atas keterlambatannya," katanya dengan lembut. "Bisakah saya membawakan Anda sesuatu lagi?" Budi mengangkat wajahnya, mata birunya bersinar dengan intensitas yang membuat Sari bergetar tanpa sadar. "Saya tidak membutuhkan apapun lagi," jawabnya dengan suara lembut. "Kebaikanmu sudah lebih dari cukup.
Sari merasakan wajahnya merona. Ada sesuatu dalam suara pria ini, dalam tatapannya, yang tidak cocok dengan penampilannya sebagai pengemis. Sebelum dia bisa menyelidiki lebih jauh, suara Agus menginterupsinya. "Sari, sayang, bisakah kau melayaniku sekarang?" Panggilnya dengan nada yang mencampurkan pesona dan rasa merendahkan. Dengan helaan napas frustasi yang hampir terkendali, Sari mendekati meja Agus. "Apa yang ingin kau pesan?" tanyanya dengan profesionalisme terpaksa. Agus tersenyum, matanya memandang Sari dengan cara yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Aku lihat tahun-tahun ini memperlakukanmu dengan baik, meskipun..." Keadaannya, komentarnya, mengabaikan pertanyaan tentang pesanan. "Kau tahu, aku selalu menyesali bagaimana hubungan kita berakhir." Sari memegang buku catatannya dengan erat. "Agus, aku sedang bekerja. Jika kau tidak akan memesan, aku akan berterima kasih jika kau tidak membuang-buang waktuku." Senyum Agus sedikit menegang. "Ayolah Sari, kau tahu kau bisa berada di tempat yang jauh lebih baik dari ini. Biarkan aku membantumu demi masa lalu." Pada saat itu, suara gaduh bergema di restoran. Semua mata berpaling ke sumber suara, meja Budi. Pria itu telah berdiri dengan tiba-tiba, menjatuhkan kursinya dalam prosesnya. Matanya yang biasanya lembut, menyala dengan kemarahan yang nyaris terkendali saat dia memandang ke arah Agus. Sari, terkejut oleh reaksi pengemis yang diduga itu, dengan cepat mendekatinya. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanyanya dengan kekhawatiran tulus. Budi tampak keluar dari trans. Dia menatap Sari, kemudian Agus, dan akhirnya seluruh restoran yang mengamati mereka. Maaf, gumamnya. "Saya rasa lebih baik saya pergi." Sebelum Sari bisa menghentikannya, Budi bergegas keluar dari restoran, meninggalkannya bingung dan dengan perasaan kehilangan yang aneh. Agus di sisi lain mengamati adegan itu dengan campuran rasa ingin tahu dan kecurigaan. Ada sesuatu dalam reaksi pengemis itu yang tidak masuk akal. Dan Agus Permana bukanlah pria yang membiarkan misteri berlalu begitu saja. Hari-hari berikutnya adalah badai emosi bagi Sari. Gambar pengemis misterius yang meninggalkan restoran dengan tiba-tiba terus berulang dalam pikirannya, bercampur dengan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kehadiran Agus yang terus-menerus. Suatu sore saat Sari membersihkan meja-meja setelah tutup, manajer mendekatinya dengan ekspresi khawatir. "Sari, aku perlu berbicara denganmu," katanya dengan nada serius. "Hal-hal aneh telah terjadi di restoran. Beberapa pelanggan telah melaporkan hilangnya barang-barang berharga." Jantung Sari berdetak cepat. "Apa yang kau maksudkan?" tanyanya, meskipun dia takut mengetahui jawabannya. Manajer menghela napas. "Aku tidak ingin menuduh siapapun, tapi pria itu, pengemis yang telah kau layani, orang-orang telah melihatnya berkeliaran di dekat meja pelanggan yang paling kaya." Sari merasa seolah-olah dia telah menerima pukulan di perut. Mungkinkah itu benar? Apakah pria yang telah membangkitkan perasaan begitu intens pada dirinya tidak lebih dari seorang pencuri? "Aku akan menangani ini," katanya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Malam itu, Sari menunggu di pintu masuk restoran, bertekad untuk menghadapi pria misterius jika dia muncul. Dan seolah-olah takdir telah merencanakannya, di sanalah dia mendekati dengan caranya yang khas. "Kita perlu bicara," kata Sari tanpa basa-basi, menuntunnya ke gang terdekat untuk mendapatkan privasi. Budi, masih dalam penyamarannya sebagai pengemis, mengikutinya dengan campuran antisipasi dan ketakutan. Apakah dia telah menemukan identitas aslinya? Setelah sampai di gang, Sari berbalik ke arahnya, matanya bersinar dengan campuran rasa sakit dan tekad. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya. "Dan jangan berbohong padaku. Aku tahu kau telah mencuri dari pelanggan restoran." Budi merasa seolah-olah dia telah disiram air dingin. Dari semua tuduhan yang dia harapkan, ini adalah yang terakhir. "Sari, aku bersumpah aku tidak mencuri apapun. Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, suara familiar menginterupsi mereka. Wah, adegan yang menarik. Agus muncul dari bayangan, senyumnya yang seperti pemangsa diterangi oleh cahaya redup jalan. "Sari, sayang, apakah kau benar-benar percaya bahwa gelandangan ini memiliki niat baik? Izinkan aku mencerahkanmu."
Dengan gerakan cepat, Agus mendekati Budi dan sebelum dia bisa bereaksi menarik jenggot palsunya dan melepas wig kusutnya. Sari menahan napasnya saat melihat wajah asli Budi Santoso, miliarder terkenal, muncul dari balik penyamaran Canan Budi Santoso, serunya mundur selangkah. Selama ini, mengapa? Budi terekspos dan rentan, menatap Sari dengan campuran rasa malu dan permohonan. Sari, aku bisa menjelaskannya. Tetapi Agus tidak memberinya kesempatan. Menjelaskan apa, Santoso? Bagaimana kau telah bermain-main dengan perasaan wanita yang tidak bersalah? Atau bagaimana kau telah menyabotase perusahaanku dari bayang-bayang? Sari menatap dari Budi ke Agus. Pikirannya berusaha keras memproses situasi. Apa yang dia bicarakan, Agus? Agus tersenyum dengan pahit. Oh, kau tidak tahu? Pengemis kesayanganmu di sini adalah orang yang bertanggung jawab atas kehancuran keluargaku. Dan sekarang tampaknya dia berencana melakukan hal yang sama denganmu. Budi melangkah maju. Wajahnya adalah topeng tekad. Itu tidak benar, Sari. Agus memanipulasi situasi. Tetapi Sari mengangkat tangan mendiamkannya. Matanya yang sebelumnya penuh kehangatan, kini dingin seperti es. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak kebohongan. Tidak dari kalian berdua, katanya. Menatap baik Budi maupun Agus. Kalian telah menipuku, memanipulasiku, dan aku muak. Dengan kata-kata itu, Sari berbalik dan bergegas pergi, meninggalkan kedua pria di gang, saling menatap dengan campuran, kebencian dan rasa bersalah. Sementara Sari berjalan di jalan-jalan gelap, air mata mengalir bebas di pipinya. Dia telah percaya bahwa akhirnya dia telah menemukan sesuatu yang tulus dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak tercemar oleh kekayaan dan penipuan. Tetapi sekali lagi, dunia telah menunjukkan betapa salahnya dia. Yang tidak diketahui Sari adalah bahwa malam pengungkapan ini hanyalah awal, ujian yang sebenarnya, dan kesempatan sebenarnya untuk cinta dan penebusan masih akan datang. Hari-hari berikutnya adalah badai emosi bagi semua yang terlibat. Sari terkoyak antara pengkhianatan yang dia rasakan dan ketertarikan yang tidak dapat disangkal yang masih dia rasakan terhadap Budi. Tenggelam dalam pekerjaannya dengan intensitas yang diperbaharui. Setiap piring yang dia sajikan, setiap meja yang dia bersihkan, adalah upaya untuk menghapus kenangan malam itu di gang. Budi, di sisi lain, berjuang antara rasa malu atas penipuannya dan keinginan putus asa untuk menjelaskan. Beberapa kali dia mendapati dirinya berada di luar mawar emas, mengamati dari jauh, menunggu saat untuk berbicara dengan Sari. Tetapi setiap kali dia melihatnya, tekadnya goyah. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa kebohongannya lahir dari keinginan tulus untuk dicintai karena siapa dia, bukan karena kekayaannya? Sementara itu, Agus Permana tidak menyia-nyiakan waktu. Dengan identitas Budi terungkap, dia melihat kesempatan sempurna untuk memajukan rencananya. Dia mulai sering mengunjungi mawar emas, selalu mencari momen untuk berbicara dengan Sari untuk menghiburnya saat dia merasa rentan. Suatu malam, saat Sari menyelesaikan shiftnya, Agus menunggunya di luar restoran. Sari, panggilnya dengan lembut. Bisakah kita bicara? Sari ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Mereka menuju taman kecil terdekat. Keheningan malam hanya dipecahkan oleh suara langkah kaki mereka. Aku tahu kau sedang melalui masa sulit. Mulai Agus, suaranya penuh dengan kekhawatiran yang tampak. Aku ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Selalu. Sari menatapnya, mencari di matanya tanda-tanda ketulusan. Agus, aku menghargai kekhawatiranmu, tapi... Dengar, Agus memotongnya dengan lembut. Aku tahu aku membuat kesalahan di masa lalu, tapi aku telah berubah dan aku ingin membantumu, kau dan keluargamu. Mata Sari terbuka lebar dengan terkejut. Keluargaku? Apa yang kau ketahui tentang keluargaku? Agus tersenyum sedih. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira, Sari. Aku tahu tentang penyakit ayahmu, tentang kesulitan ekonomi yang kalian alami. Biarkan aku membantumu. Aku bisa menawarkanmu pekerjaan di perusahaanku yang akan memungkinkanmu merawat ayahmu dan mendapatkan kembali kehidupan yang pernah kau miliki. Sari merasa dunia berputar di sekelilingnya.
Tawaran Agus sangat menggoda, jalan keluar yang mudah untuk semua masalahnya. Tetapi sesuatu di dalam dirinya berteriak padanya untuk berhati-hati. Aku butuh waktu untuk memikirkannya, katanya. Akhirnya, Agus mengangguk penuh pengertian. Tentu saja ambillah waktu yang kau butuhkan. Tapi ingat Sari, tidak semua orang seperti Budi Santoso. Beberapa dari kita benar-benar peduli padamu. Saat Sari berjalan pulang malam itu, pikirannya adalah pusaran pikiran dan emosi. Tawaran Agus, pengkhianatan Budi, beban tanggung jawab keluarga, semuanya bercampur dalam kekacauan yang luar biasa. Yang tidak diketahui Sari adalah bahwa pada saat yang sama, Budi Santoso sedang menghadapi iblis-iblisnya sendiri. Duduk di apartemen mewahnya, dia menatap foto Maya, mantan kekasihnya. Maafkan aku, bisiknya pada gambar itu. Maafkan aku karena tidak cukup kuat, karena membiarkan ketakutan mengendalikanku, tapi tidak lagi. Dengan tekad, Budi bangkit dan berjalan ke meja kerjanya. Di sana dia mulai menulis sebuah surat. Surat yang akan mengubah segalanya. Sari yang terhormat, dia mulai menulis. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi setidaknya kau pantas mendapatkan kebenaran. Seluruh kebenaran. Sementara Budi menulis, menuangkan hati dan rahasianya di atas kertas, di sisi lain kota, Agus Permana membuat rencananya sendiri. Di kantornya dikelilingi dokumen dan grafik keuangan, senyum jahat terbentuk di wajahnya. Segera Budi Santoso, gumamnya pada diri sendiri. Segera kau akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dan demikianlah, dengan 3 jiwa yang berkonflik ini, masing-masing berjuang dengan kebenaran dan kebohongan mereka sendiri, panggung telah siap untuk konfrontasi yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi berikutnya terbit dengan kabut dan hujan, seolah-olah langit mencerminkan kekacauan emosional para tokoh dalam kisah kita. Sari bangun pagi-pagi, matanya bengkak karena malam tanpa tidur dan air mata tertahan. Tawaran Agus masih bergema dalam pikirannya, menggoda dan berbahaya sekaligus. Saat menyiapkan sarapan untuk ayahnya, Hendra mengamatinya dengan khawatir dari tempat tidur rumah sakit improvisasinya di ruang tamu. Anakku, panggilnya lembut. Apa yang mengganggumu? Kau tampak jauh. Sari mencoba tersenyum, tapi senyuman itu tidak mencapai matanya. Bukan apa-apa, ayah, hanya kelelahan dari pekerjaan. Hendra menggelengkan kepalanya. Aku mengenalmu, Sari. Kau selalu kuat, tapi kau tidak perlu menanggung semuanya sendiri. Ceritakan padaku. Dengan helaan napas, Sari duduk di tepi tempat tidur dan perlahan-lahan, kata-kata mulai mengalir. Dia menceritakan tentang Budi, tipu muslihatnya, tawaran Agus, keraguan dan ketakutannya. Hendra mendengarkan dalam diam, wajahnya campuran pengertian dan kekhawatiran. Sari, katanya akhirnya menggenggam tangan putrinya. Hidup telah memberi kita ujian yang sulit, itu benar. Tapi jangan pernah lupa siapa dirimu. Kau adalah seorang Widodo, dan keluarga Widodo tidak tunduk pada kesulitan. Percayalah pada hatimu, anakku. Hatimu akan menuntunmu di jalan yang benar. Kata-kata ayahnya bergema dalam diri Sari, memberinya kekuatan yang tidak dia tahu dia butuhkan. Dengan pelukan dan ciuman di dahi Hendra, Sari meninggalkan apartemen, bertekad untuk menghadapi hari dan keputusan yang menantinya. Sementara itu, di kantornya di pusat kota, Agus Permana mengkaji detail terakhir dari rencananya. Dokumen-dokumen yang tersebar di atas mejanya merinci jaringan kompleks transaksi keuangan. Semuanya dirancang untuk melemahkan kerajaan Budi Santoso. Tuan Permana, interupsi asistennya, dari pintu. Tuan Santoso ada di sini. Katanya penting. Agus menegang sesaat, tetapi dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dengan senyum dingin dia mengangguk. Suruh dia masuk. Budi Santoso memasuki kantor, wajahnya topeng ketegasan. Agus, sapanya dengan kering. Budi, balas Agus bersandar di kursinya. Apa kesenangan dari kunjunganmu? Budi langsung ke intinya. Aku tahu apa yang kau lakukan, Agus. Pergerakan di pasar, rumor yang beredar, semuanya mengarah padamu. Agus berpura-pura terkejut. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Budi. Aku hanya menjalankan bisnisku.
Bisnismu dirancang untuk menghancurkan perusahaanku, balas Budi. Tapi itu bukan yang terburuk. Kau menggunakan Sari dalam permainanmu. Penyebutan Sari membuat senyum Agus menjadi seperti pemangsa. Aku menggunakan Sari? Kurasa kau sedang melihat cermin yang salah, temanku. Bukankah kau yang menyamar sebagai pengemis untuk menipunya? Budi mengepalkan tinjunya, berjuang untuk tetap tenang. Aku membuat kesalahan, aku mengakuinya. Tapi perasaanku untuk Sari nyata. Aku tidak akan mengizinkanmu menggunakannya sebagai bidak dalam pembalasanmu terhadapku. Agus berdiri menghadapi Budi. Dan siapa yang mengatakan bahwa perasaanku untuk Sari tidak nyata? Aku mengenalnya selama bertahun-tahun, Budi. Kau hanyalah pendatang baru yang bermain-main dengan emosinya. Ketegangan di kantor itu terasa. Kedua pria saling menatap, bertahun-tahun dendam dan persaingan memuncak pada saat ini. Ini berakhir sekarang, Agus, kata Budi dengan suara tegas. Kau akan menghentikan seranganmu terhadap perusahaanku dan kau akan menjauhi Sari. Agus tertawa tanpa humor. Atau apa, Budi? Kau pikir kau bisa mengancamku? Aku punya banyak yang bisa hilang seperti kau dalam permainan ini, dan aku tidak berniat mundur. Sebelum Budi bisa menjawab, teleponnya berbunyi. Saat melihat nomornya, wajahnya memucat. Aku harus pergi, katanya tiba-tiba, berjalan ke pintu. Ini belum selesai, Santoso, teriak Agus saat Budi bergegas keluar. Sementara itu, di Mawar Emas, Gisari bergerak di antara meja-meja dengan pikiran yang jauh. Percakapannya dengan ayahnya pagi itu membuatnya termenung, mempertanyakan setiap keputusan yang telah dia buat dalam beberapa hari terakhir. Tiba-tiba, keributan di pintu masuk restoran menarik perhatiannya. Sekelompok wartawan telah masuk, kamera di tangan mencari-cari seseorang dengan liar. Itu dia, teriak salah satu dari mereka menunjuk langsung ke Sari. Itu dia, pelayan yang menaklukkan hati miliarder Budi Santoso. Sari membeku, kilatan kamera membutakannya sesaat. Bagaimana mereka bisa tahu? Siapa yang membocorkan informasi itu? Manajer restoran mencoba campur tangan, tetapi wartawan telah mengelilingi Sari, membombardir dia dengan pertanyaan. Apakah benar bahwa Budi Santoso menyamar sebagai pengemis untuk mendekatimu? Apakah kau tahu siapa dia sebenarnya? Apakah kau terlibat dalam skandal keuangan yang mengelilingi perusahaan Santoso? Sari merasa dunia berputar di sekelilingnya. Ini persis yang dia takutkan, yang membuatnya meragukan setiap hubungan dalam hidupnya sejak kejatuhan keluarganya. Eksposur, pengawasan publik, hilangnya privasi. Pada saat itu seolah-olah takdir telah merencanakannya, Budi Santoso berlari masuk ke restoran. Melihat adegan itu, wajahnya penuh dengan rasa bersalah dan tekad. Sari, teriaknya menerobos di antara wartawan. Maafkan aku, ini salahku, aku... Tetapi sebelum dia bisa mencapainya, Sari mengambil keputusan. Dengan tatapan minta maaf kepada bosnya, dia melepas celemeknya dan berlari keluar melalui pintu dapur, meninggalkan kekacauan dan suara-suara yang meneriakkan namanya. Dia berlari melalui jalan-jalan kota, tanpa tujuan yang jelas, hanya ingin melarikan diri dari segalanya dan semua orang. Air mata mengaburkan pandangannya saat pertanyaan-pertanyaan berkumpul dalam pikirannya. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Siapa yang benar-benar bisa ku percaya? Adakah jalan keluar dari labirin kebohongan dan tipuan ini? Yang tidak diketahui, Sari adalah bahwa pelariannya akan segera membawanya ke pertemuan yang akan mengubah jalannya seluruh cerita. Pertemuan yang akan menguji bukan hanya hatinya, tetapi juga integritasnya dan semua yang dia yakini tentang cinta dan kepercayaan. Sari berlari tanpa arah melalui jalan-jalan kota, pikirannya badai emosi dan pikiran yang membingungkan. Akhirnya, kelelahan dan bingung, dia berhenti di taman kecil. Dia duduk di bangku berusaha mengatur napas dan pikiran. Saat itulah dia memperhatikan seorang wanita tua duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata pengertian. Kau tampak seperti menanggung beban dunia di pundakmu, sayang, kata wanita tua itu dengan suara lembut. Sari, yang biasanya tertutup, mendapati dirinya mencurahkan hati kepada orang asing ini. Dia menceritakan tentang Budi, tentang Agus, tentang tekanan media, dan keraguannya sendiri.
Wanita tua itu mendengarkan dalam diam, sesekali mengangguk. Ketika Sari selesai, wanita itu berbicara. Kau tahu, dalam hidupku yang panjang aku telah belajar bahwa penampilan bisa menipu, tetapi hati jarang salah. Pertanyaannya adalah, apakah kau mendengarkan hatimu? Kata-kata itu bergema di dalam Sari. Sebelum dia bisa menjawab, teleponnya berbunyi. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, dia menjawab. "Sari Widodo," kata suara wanita di ujung telepon. "Saya Dokter Pratiwi dari Rumah Sakit Pusat. Ini tentang ayahmu." Jantung Sari berhenti sejenak. Apa yang terjadi dengan ayahku? Kondisinya memburuk, jelas dokter itu. Kami perlu melakukan operasi darurat, tetapi biayanya. Sari menutup matanya, merasa dunia runtuh di sekelilingnya. "Saya mengerti," katanya dengan suara gemetar. "Saya akan ke sana secepat mungkin." Saat menutup telepon, Sari menyadari bahwa wanita tua itu telah pergi, meninggalkan sebuah catatan kecil. Kebenaran selalu terungkap, percayalah pada hatimu. Dengan tekad yang diperbaharui, Sari menuju rumah sakit. Di jalan, dia mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia menelepon Agus Permana. Sementara itu, di kantor perusahaan Santoso, Budi berjuang untuk menahan krisis. Rumor tentang ketidakstabilan keuangan telah menyebar seperti api dan saham jatuh tajam. "Tuan," Santoso interupsi asistennya, "ada telepon dari Dewan Direksi. Mereka mempertimbangkan untuk memberikan suara untuk menghapus Anda sebagai CEO." Budi merasa tanah terbuka di bawah kakinya. Semua yang telah dia kerjakan berada dalam bahaya hancur. Dan yang terburuk adalah dia tahu bahwa dia telah membawa ini atas dirinya sendiri dengan tindakannya. Pada saat itu, telepon pribadinya berbunyi. Itu adalah pesan dari Sari. "Rumah Sakit Pusat sekarang penting." Tanpa berpikir dua kali, Budi meninggalkan segalanya dan berlari menuju rumah sakit. Di Rumah Sakit Pusat, Sari menunggu dengan cemas di ruang tunggu. Ayahnya sedang dipersiapkan untuk operasi, tetapi masih ada masalah pembayaran yang harus diselesaikan. Agus tiba lebih dulu, wajahnya topeng kekhawatiran. "Sari, aku datang secepat mungkin. Apa yang kau butuhkan?" Sebelum Sari bisa menjawab, Budi mendobrak masuk ke ruangan. Melihat Agus, wajahnya mengeras. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku yang memanggilnya," Sari menyela, suaranya tegas. "Aku memanggil kalian berdua." Kedua pria menatapnya terkejut. "Ayahku membutuhkan operasi darurat," jelas Sari. "Operasi yang tidak bisa kubayar, jadi disinilah kita. Kalian berdua yang mengatakan peduli padaku, yang mengatakan mencintaiku. Buktikan." Budi dan Agus saling menatap, persaingan dan dendam jelas di mata mereka. "Aku akan membayar operasinya," kata Agus dengan cepat. "Tidak," potong Budi. "Aku yang akan membayarnya." Sari mengangkat tangan, membuat mereka diam. "Aku tidak menginginkan uang kalian. Aku menginginkan kebenaran, seluruh kebenaran. Tentang kalian, tentang niat kalian, tentang semua yang telah terjadi. Dan aku menginginkannya sekarang." Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Budi adalah yang pertama berbicara. "Kau benar, Sari. Kau layak mendapatkan kebenaran." Dan dengan itu, dia mulai menceritakan kisahnya. Kematian Maya, ketakutannya akan cinta, keputusannya untuk menyamar. Agus melihat bahwa dia tidak punya pilihan, juga mengaku kebenciannya terhadap Budi, rencana balas dendamnya, bagaimana dia memanipulasi situasi untuk keuntungannya. Sari mendengarkan dalam diam, wajahnya topeng tak terbaca. Ketika keduanya selesai, dia berdiri perlahan. "Terima kasih atas kejujuran kalian," katanya dengan suara terkendali. "Sekarang jika kalian memaafkanku, aku harus menemui ayahku." Meninggalkan kedua pria di ruang tunggu, Sari menuju kamar ayahnya. Saat masuk, dia melihat Hendra terjaga, menatapnya dengan mata lelah tetapi penuh cinta. "Ayah," bisik Sari, menggenggam tangannya. "Putriku," jawab Hendra lemah. "Kau baik-baik saja. Kau tampak khawatir." Sari tersenyum melalui air mata. "Aku baik-baik saja, Ayah.
Dan kau juga akan baik-baik saja. Aku berjanji. Saat menggenggam tangan ayahnya, Sari mengambil keputusan. Keputusan yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga hidup semua yang terlibat dalam kisah rumit cinta, kebohongan, dan penebusan ini. Yang tidak diketahui Sari adalah bahwa keputusannya akan memicu serangkaian peristiwa yang akan menguji bukan hanya cintanya, tetapi juga integritasnya dan semua yang dia yakini tentang dirinya sendiri dan orang lain. Tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya adalah badai emosi dan keputusan sulit bagi semua yang terlibat. Operasi Hendra Widodo berhasil berkat seorang dermawan misterius yang menutupi semua biaya. Sari mencurigai siapa yang mungkin tetapi memutuskan untuk tidak menyelidiki untuk saat ini. Sementara ayahnya pulih, Sari mengambil keputusan radikal. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Mawar Emas dan mengejutkan semua orang, menerima posisi di perusahaan. Agus Permana, alasannya sederhana. Dia ingin memahami dunia bisnis dari dalam untuk tidak pernah lagi menjadi korban rencana orang lain. Budi, di sisi lain, menghadapi krisis terbesar dalam karirnya. Dewan direksi perusahaannya telah mengadakan rapat darurat untuk menentukan masa depannya sebagai CEO. Saat bersiap menghadapi dewan, dia tidak bisa berhenti memikirkan Sari dan bagaimana tindakannya telah memengaruhi tidak hanya hidupnya, tetapi juga hidup semua orang di sekitarnya. Pagi hari rapat dewan, Budi menerima kunjungan tak terduga di kantornya Sari. "Sari," katanya terkejut, "aku tidak mengharapkan untuk melihatmu di sini." Sari menatapnya dengan campuran emosi di matanya. "Aku datang karena kupikir kau perlu mendengar sesuatu sebelum rapat itu." Budi menatapnya penuh harap, jantungnya berdebar kencang. "Apa yang kau lakukan, menyamar dan menipuku, itu tidak termaafkan," mulai Sari. "Tapi, aku juga mengerti mengapa kau melakukannya. Ketakutan bisa membuat kita melakukan kesalahan yang mengerikan." Budi menundukkan kepalanya, rasa bersalah jelas di wajahnya. "Namun," lanjut Sari, "apa yang kau lakukan sekarang, bagaimana kau menangani krisis ini, itulah yang akan menentukan siapa kau sebenarnya, bukan hanya sebagai pengusaha, tetapi sebagai manusia." Kata-katanya mengenai Budi dengan keras. Dia menatap Sari, melihat dalam dirinya kekuatan dan integritas yang telah memikatnya sejak awal. "Terima kasih," katanya lembut. "Aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa mendapatkan maafmu, tetapi aku berjanji akan melakukan hal yang benar." Sari mengangguk, senyum kecil di bibirnya. "Itulah yang kuminta." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi, tetapi berhenti di pintu. "Dan Budi, terima kasih untuk rumah sakit. Aku tahu itu kau." Sebelum Budi bisa menjawab, Sari telah pergi meninggalkannya dengan tekad yang diperbarui untuk menghadapi apa yang akan datang. Sementara itu, di kantor Agus Permana, suasananya adalah perayaan tertahan. Rumor kejatuhan Budi Santoso telah membuat saham perusahaan Agus naik secara signifikan. "Sari," seru Agus saat melihatnya masuk. "Tepat waktu untuk kabar baik. Sepertinya teman kita Santoso akan kehilangan segalanya." Sari menatapnya dengan dingin. "Dan itu membuatmu bahagia, Agus?" Senyum Agus goyah sejenak. "Ya, ini hanya bisnis, sayang. Lagi pula setelah apa yang dia lakukan padamu, kupikir kau akan senang." Sari menggelengkan kepala, tatapannya teguh. "Balas dendam tidak pernah membawa kebahagiaan, Agus. Kupikir kau sudah belajar itu." Sebelum Agus bisa menjawab, asistennya masuk tergesa-gesa ke kantor. "Tuan Permana, Anda harus melihat ini," katanya, menyalakan televisi di dinding. Di layar, Budi Santoso berdiri di depan podium, dikelilingi wartawan. Wajahnya menunjukkan tekad yang belum pernah dilihat Sari sebelumnya. "Selamat sore," mulai Budi. "Saya telah mengadakan konferensi pers ini untuk membuat pengumuman penting. Setelah banyak pertimbangan, saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi saya sebagai CEO perusahaan Santoso." Gumaman terkejut menyebar di ruang pers. Agus tersenyum penuh kemenangan, tetapi Sari memperhatikan bahwa Budi belum selesai. "Namun," lanjut Budi, "ini bukan akhir dari perusahaan Santoso. Selama beberapa minggu terakhir, saya telah bekerja pada rencana restrukturisasi yang tidak hanya akan menyelamatkan perusahaan, tetapi juga membuatnya lebih kuat
dan lebih etis dari sebelumnya. Budi melanjutkan dengan menjelaskan rencana yang melibatkan penjualan aset non-esensial, reinvestasi dalam teknologi berkelanjutan, dan program tanggung jawab sosial perusahaan baru. Tetapi yang benar-benar menarik perhatian semua orang adalah pengumumannya yang terakhir. Dan untuk menunjukkan komitmen saya terhadap arah baru ini, saya akan menyumbangkan 50% dari kekayaan pribadi saya untuk yayasan yang didedikasikan untuk membantu pengusaha kecil dan komunitas kurang mampu. Sudah waktunya kita menggunakan sumber daya kita untuk membuat perbedaan nyata di dunia. Ruang pers meledak dalam tepuk tangan dan pertanyaan. Agus mematikan televisi, wajahnya topeng kemarahan. "Ini adalah trik," teriaknya. "Dia memanipulasi pers." Sari, bagaimanapun, tersenyum. Dia tahu bahwa kata-kata Budi tulus. "Tidak, Agus," katanya lembut. "Inilah yang terjadi ketika seseorang memutuskan untuk melakukan hal yang benar." Dengan kata-kata itu, Sari berjalan ke pintu. "Aku mengundurkan diri," katanya sederhana. "Apa? Kau tidak bisa mengundurkan diri," seru Agus. "Kau baru saja mulai." Sari berbalik ke arahnya, tatapannya penuh tekad. "Aku bisa dan aku melakukannya. Aku datang ke sini untuk mencoba memahami dunia ini dan kurasa akhirnya aku melakukannya. Terima kasih atas pelajarannya, Agus." Saat Sari keluar dari kantor, dia merasa seolah-olah beban terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia yakin tentang siapa dirinya dan apa yang dia inginkan. Hari-hari berikutnya adalah badai aktivitas. Pers tidak berhenti membicarakan keputusan mengejutkan Budi Santoso. Banyak yang memujinya sebagai visioner, yang lain menyebutnya gila. Tapi tak seorang pun bisa menyangkal dampak yang telah ditimbulkan oleh pengumumannya. Sari, di sisi lain, tetap jauh dari kekacauan media. Dia berkonsentrasi merawat ayahnya yang kesehatannya membaik setiap hari. Selama salah satu kunjungannya ke rumah sakit, dia menerima telepon yang tidak terduga. "Sari Widodo?" kata suara familiar di ujung telepon. "Ya," jawab Sari. Penasaran. "Ini Ayu, asisten Tuan Santoso. Dia ingin bertemu dengan Anda jika mungkin. Dia mengatakan dia memiliki proposal untuk Anda." Sari ragu sejenak, tetapi rasa ingin tahunya menang. "Baiklah," katanya akhirnya. "Katakan padanya kita akan bertemu besok di taman tempat kita biasa bertemu." Keesokan harinya, Sari tiba di taman dengan campuran antisipasi dan kegugupan. Dia melihat Budi duduk di bangku berpakaian kasual, sangat berbeda dari CEO yang kuat yang biasa dia lihat. "Terima kasih telah datang," kata Budi ketika Sari duduk di sampingnya. "Asistenmu bilang kau punya proposal," balas Sari, langsung ke intinya. Budi mengangguk, menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Yayasan yang kusebutkan dalam konferensi pers, aku ingin kau yang menjalankannya." Sari menatapnya terkejut. "Aku? Tapi mengapa?" "Karena aku mempercayaimu," jawab Budi dengan tulus. "Karena kau telah menunjukkan bahwa kau memiliki hati dan integritas yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar baik di dunia ini. Dan karena aku ingin memperbaiki kesalahanku, dan kurasa ini adalah cara terbaik untuk melakukannya." Sari diam sejenak, memproses tawaran itu. "Dan bagaimana dengan kita?" tanyanya akhirnya. "Dengan apa yang terjadi di antara kita?" Budi menatap matanya, tatapannya penuh penyesalan dan harapan. "Itu tergantung padamu, Sari. Aku tahu aku menyakitimu, dan aku akan mengerti jika kau tidak pernah bisa memaafkanku. Tapi jika kau memberiku kesempatan, aku ingin mencoba mendapatkan kepercayaanmu kembali. Kali ini, tanpa penyamaran, tanpa kebohongan, hanya aku, dengan semua kekurangan dan kesalahanku." Sari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tahu bahwa keputusan yang dia ambil saat ini akan mengubah jalannya hidupnya. Dia menatap Budi, melihat di matanya ketulusan yang selalu ada di sana, bahkan di balik penyamaran pengemis. Yayasan itu, mulai Sari perlahan, terdengar seperti proyek yang luar biasa. Dan kurasa aku bisa melakukan banyak kebaikan sebagai
Pemimpinnya, Budi menahan napasnya menunggu jawabannya. Adapun kita, lanjut Sari, senyum kecil terbentuk di bibirnya. Kurasa semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi kali ini kita akan mengambilnya perlahan, oke? Wajah Budi berseri-seri dengan senyum tulus. Oke, katanya mengulurkan tangannya. Rekan? Sari menggenggam tangannya, merasakan percikan yang familiar saat menyentuhnya. Rekan, dia mengkonfirmasi, saat mereka duduk di taman, berbicara tentang rencana mereka untuk yayasan dan untuk masa depan, tak satu pun dari mereka memperhatikan sosok yang mengamati mereka dari jauh. Agus Permana, dengan campuran kemarahan dan pasrah di wajahnya, berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa dia telah kalah, bukan hanya Sari, tetapi juga pertarungan yang telah dia lakukan selama ini. Yang tidak diketahui oleh mereka adalah bahwa ini bukanlah akhir cerita mereka, tetapi hanya awal dari bab baru. Sebuah bab penuh dengan tantangan, pertumbuhan, dan mungkin cinta yang lebih kuat dan lebih tulus daripada yang pernah mereka kenal sebelumnya. Bulan-bulan berikutnya adalah badai aktivitas bagi Sari dan Budi, Yayasan Santoso untuk Pengembangan Masyarakat, seperti yang akhirnya mereka namakan, dengan cepat menjadi mercusuar harapan bagi banyak orang yang membutuhkan. Sari tenggelam dalam peran barunya dengan hasrat dan tekad. Pengalamannya sendiri yang telah beralih dari kekayaan ke perjuangan, sehari-hari memberinya perspektif unik yang sangat berharga bagi yayasan. Dia mengatur program kredit mikro, loka karya pelatihan, dan proyek pengembangan masyarakat yang mulai mengubah kehidupan. Budi, di sisinya, tetap setia pada kata-katanya. Meskipun bukan lagi CEO perusahaan Santoso, dia masih menjadi pemegang saham utama dan menggunakan pengaruhnya untuk mendorong kebijakan yang lebih etis dan berkelanjutan. Selain itu, dia bekerja bahu-membahu dengan Sari di yayasan, menyumbangkan pengalamannya dalam bisnis dan jaringan kontaknya. Hubungan mereka, seperti yang telah mereka sepakati, berkembang perlahan. Mereka makan malam bersama, menghabiskan waktu bersama bekerja dalam proyek yayasan, dan sedikit demi sedikit, kepercayaan di antara mereka dibangun kembali. Suatu sore, saat meninjau proposal untuk proyek baru, Sari melihat bahwa Budi tampak terganggu. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, menyentuh lengannya dengan lembut. Budi menatapnya, campuran emosi di matanya. Ada sesuatu yang perlu kutunjukkan padamu," katanya akhirnya. Penasaran Sari, mengikuti Budi ke mobilnya. Mereka berkendara dalam diam melalui kota sampai tiba di lingkungan yang sangat dikenal Sari. Tempat dia dan ayahnya tinggal setelah kehilangan kekayaan mereka. Budi berhenti di depan gedung yang sedang dibangun. "Ikutlah denganku," katanya, menggenggam tangan Sari. Mereka memasuki gedung dan naik ke lantai teratas. Di sana Sari melihat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Itu adalah ruang yang luas dan terang dengan pemandangan kota, tetapi yang benar-benar menarik perhatiannya adalah orang-orang yang bekerja di sana. Dia mengenali beberapa mantan tetangganya, mereka yang seperti dirinya telah berjuang hari demi hari untuk bertahan hidup. "Apa ini?" tanya Sari, terharu. Budi tersenyum. "Ini adalah pusat komunitas baru yayasan, tapi bukan hanya itu. Kami telah mempekerjakan orang-orang dari lingkungan untuk membangun dan mengelolanya. Ini adalah proyek pengembangan ekonomi dan sosial." Sari merasa air mata memenuhi matanya. "Budi, ini luar biasa." "Ada lagi," lanjut Budi, menuntunnya ke sebuah pintu. Saat membukanya, Sari melihat apartemen kecil, sederhana tetapi nyaman. "Ini untuk ayahmu. Kupikir dia akan senang berada dekat dengan pusat, mungkin bahkan membantu ketika dia merasa lebih baik." Sari berbalik menghadap Budi, terpesona oleh emosi. Tanpa berpikir, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, memeluknya. "Terima kasih," bisiknya, "untuk semua ini." Budi memeluknya, merasa bahwa akhirnya dia melakukan hal yang benar. "Tidak, Sari, terima kasih padamu, karena memberiku kesempatan kedua, karena menunjukkan padaku apa yang benar-benar penting dalam hidup." Mereka saling menatap, dan pada saat itu semua sejarah yang telah mereka alami, semua kebohongan dan kesalahpahaman tampak menghilang. Hanya ada mereka berdua,
lebih kuat dan lebih bijaksana karena ujian yang telah mereka hadapi. Perlahan, wajah mereka mendekat, ciuman yang mereka bagi lembut, penuh janji dan cinta yang telah matang melalui kesulitan. Ketika mereka berpisah, Sari tersenyum. "Kurasa akhirnya kita berada di jalan yang sama," katanya lembut. Budi mengangguk, hatinya penuh harapan. "Dan itu adalah jalan yang ingin kujalani bersamamu jika kau mengizinkanku." Sementara matahari terbenam di atas kota, memandikan pusat komunitas dengan cahaya emas, Sari dan Budi tetap di sana. Berpelukan, merenungkan masa depan yang telah mereka bangun bersama. Masa depan penuh kemungkinan, kesempatan kedua, dan cinta yang telah melewati semua ujian. Tetapi bahkan di saat kebahagiaan itu, tidak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan tantangan yang masih menunggu mereka. Karena masa lalu memiliki cara untuk muncul kembali ketika paling tidak diharapkan, dan keputusan masa kini selalu memiliki konsekuensi di masa depan. Sementara Sari dan Budi bekerja tak kenal lelah di Yayasan Santoso, di sisi lain kota, Agus Permana semakin tenggelam dalam kepahitan dan kebenciannya sendiri. Kejatuhan kerajaan finansialnya dipercepat oleh permainan tak terduga Budi, telah menempatkannya dalam posisi yang genting. Suatu malam, sementara minum sendirian di kantornya yang kini hampir kosong, Agus menerima kunjungan tak terduga. Itu adalah Maya, mantan kekasih Budi yang semua orang kira telah meninggal. "Maya," seru Agus, percaya bahwa alkohol memainkan trik pada dirinya. "Tapi kau mati." Maya melengkapi dengan senyum dingin. "Hampir, tapi ternyata aku memiliki kemampuan khusus untuk bertahan hidup." Agus menatapnya lekat-lekat, pikirannya bekerja dengan cepat. "Mengapa kau di sini? Mengapa sekarang?" Maya duduk di depannya, matanya bersinar dengan campuran kecerdikan dan dendam. "Karena kurasa kita memiliki musuh yang sama, Agus, dan bersama-sama kita bisa menghancurkannya." Sementara itu, di Yayasan Santoso, Sari dan Budi merayakan kesuksesan proyek terbaru mereka. Mereka telah berhasil menerapkan program pendidikan keuangan yang membantu ratusan keluarga keluar dari kemiskinan. "Aku tidak percaya seberapa jauh kita telah melangkah," kata Sari, melihat grafik dan testimoni di dinding kantornya. Budi memeluknya dari belakang, menyandarkan dagunya di bahunya. "Dan ini baru permulaan," gumamnya. Momen keintiman mereka terganggu oleh ketukan di pintu. Itu adalah Ayu, asisten Budi, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Tuan Santoso, ada sesuatu yang perlu Anda lihat," katanya, menyerahkan sebuah amplop. Budi membuka amplop dan mengeluarkan serangkaian foto. Wajahnya memucat saat melihatnya. Itu adalah foto-foto Maya. Jelas baru-baru ini keluar dari gedung kantor. Ini tidak mungkin," gumam Budi, menjatuhkan dirinya ke kursi. Sari terkejut oleh reaksinya, mengambil foto-foto itu. "Budi, siapa dia?" Dengan suara gemetar, Budi menjawab, "Itu Maya, mantan kekasihku, yang kupikir telah meninggal bertahun-tahun yang lalu." Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Sari merasa seolah-olah tanah terbuka di bawah kakinya. Semua ketidakamanan yang telah berhasil dia atasi dalam beberapa bulan terakhir mengancam untuk muncul kembali. "Apa artinya ini, Budi?" tanyanya akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Budi mengangkat wajahnya, matanya penuh kebingungan dan rasa sakit. "Aku tidak tahu, Sari. Aku bersumpah, aku tidak tahu dia masih hidup. Ini mengubah segalanya." Sari merasa hatinya menyusut. "Segalanya, termasuk kita?" Budi berdiri dengan cepat, menggenggam tangan Sari dalam tangannya. Tidak, itu tidak. Apa yang kurasakan untukmu adalah nyata, Sari. Lebih nyata dari apapun yang pernah kurasakan sebelumnya." Tetapi Sari bisa melihat keraguan di matanya, konflik internal yang sedang dia alami. "Kau butuh waktu untuk memproses ini," katanya lembut, melepaskan tangannya. "Aku mengerti, Sari, kumohon." Mulai Budi, tetapi dia sudah berjalan menuju pintu. "Hubungi aku ketika kau telah menjernihkan perasaanmu," kata Sari, dan dengan itu dia keluar dari kantor, meninggalkan Budi sendirian dengan pikirannya dan foto-foto yang telah mengubah segalanya. Sementara
Itu di hotel mewah di sisi lain kota. Maya dan Agus merencanakan langkah mereka selanjutnya. "Kau yakin ini akan berhasil?" tanya Agus skeptis. Maya tersenyum, kilatan berbahaya di matanya. "Percayalah padaku, Agus. Aku mengenal Budi lebih baik dari siapapun. Aku tahu persis bagaimana memanipulasinya." "Bagaimana dengan gadis itu, Sari?" tanya Agus. "Ah, dia," kata Maya dengan nada meremehkan. "Dia akan menjadi kerusakan tambahan. Setelah kita menghancurkan Budi dan mendapatkan kembali kekayaannya, kau bisa memilikinya jika kau mau." Agus mengerutkan kening, terkejut oleh dinginnya Maya. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah dia melakukan hal yang benar dengan beraliansi dengannya. Tetapi ingatan akan penghinaannya, akan semua yang telah dia hilangkan, meredam keraguan apapun. "Baiklah," katanya akhirnya. "Apa langkah selanjutnya?" Maya mengeluarkan amplop dari tasnya. "Ini," katanya, menunjukkan isinya. Itu adalah dokumen yang tampaknya membuktikan bahwa Budi terlibat dalam bisnis ilegal bertahun-tahun yang lalu, tepat sebelum kecelakaan Maya yang diduga. "Tapi ini palsu," kata Agus, memeriksa kertas-kertas itu. "Tentu saja," jawab Maya dengan senyum jahat. "Tapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Dan ketika dokumen ini sampai ke pers dan pihak berwenang, reputasi Budi akan hancur. Yayasannya yang berharga akan runtuh dan kita akan ada di sana untuk memungut pecahannya." Agus mengangguk perlahan, terkesan oleh kecerdikan Maya. "Dan kapan kita akan mempublikasikan ini?" "Segera," kata Maya. "Tapi pertama, aku perlu mengadakan pertemuan kecil dengan mantan kekasihku tercinta untuk menyiapkan lapangan." Sementara Maya dan Agus berkonspirasi, Sari berjalan tanpa tujuan di jalan-jalan kota. Pikirannya badai emosi. Sebagian dari dirinya ingin mempercayai Budi, percaya bahwa apa yang mereka miliki lebih kuat dari hantu masa lalu manapun. Tetapi bagian lain, bagian yang telah terluka begitu banyak kali, berteriak padanya untuk melindungi dirinya, untuk melarikan diri sebelum terluka lagi. Tanpa menyadari, langkahnya membawanya ke taman tempat dia biasa bertemu dengan Budi ketika dia menyamar sebagai pengemis. Dia duduk di bangku yang sama, kenangan membanjirinya. "Sari," sebuah suara familiar menariknya dari pikirannya. Dia mengangkat wajahnya untuk melihat ayahnya, Hendra, berdiri di depannya. "Ayah, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya terkejut. Hendra duduk di sampingnya, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Aku melihatmu dari jendela pusat komunitas. Kau tampak gelisah. Ada apa, anakku?" Dan di bawah cahaya senja yang lembut, Sari menceritakan segalanya kepada ayahnya. Tentang Maya, tentang ketakutannya, tentang keraguan yang sekarang membayangi hubungannya dengan Budi. Hendra mendengarkan dalam diam, wajahnya penuh pengertian. Ketika Sari selesai, dia menggenggam tangannya. "Putriku," mulainya dengan lembut, "hidup jarang sederhana atau mudah. Cinta sejati bukanlah yang tidak pernah menghadapi rintangan, tetapi yang mengatasinya bersama." Sari menatap ayahnya, matanya penuh dengan air mata tertahan. "Tapi, bagaimana jika Budi masih mencintainya? Bagaimana jika semua yang telah kami bangun runtuh?" Hendra tersenyum dengan bijaksana. "Itu adalah pertanyaan yang hanya Budi yang bisa menjawabnya. Tapi ingat ini, Sari, kau kuat. Kau telah mengatasi hal-hal yang akan menghancurkan orang lain. Apapun yang terjadi, aku tahu kau akan bertahan." Sari memeluk ayahnya, bersyukur atas dukungan dan kata-katanya. Saat matahari terbenam di Cakrawala, dia mengambil keputusan. Dia akan menghadapi ini secara langsung. Dia akan berbicara dengan Budi, mendengarkan apa yang harus dikatakannya. Dan bersama-sama mereka akan memutuskan jalan ke depan. Yang tidak Sari ketahui adalah bahwa pada saat yang sama, Budi menerima kunjungan yang akan mengubah jalannya, segalanya. Kunjungan dari seseorang yang dia kira telah meninggal, seseorang yang membawa bersamanya rahasia dan kebohongan yang mengancam akan menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Panggung telah siap untuk konfrontasi yang akan menguji bukan hanya cinta antara Sari dan Budi, tetapi juga integritas mereka, kepercayaan mereka, dan semua yang mereka yakini. Dan dalam bayangan, Agus dan Maya menunggu,
siap untuk memanfaatkan retakan apapun yang mungkin muncul dalam hubungan pasangan itu. Bel apartemen Budi berbunyi, menariknya dari pikiran-pikirannya yang membingungkan. Ketika dia membuka pintu, dia merasa seolah-olah dunia berhenti. Di sana berdiri di depannya adalah Maya. "Halo Budi," katanya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Sudah lama sekali." Budi terpaku, tidak mampu memproses apa yang dia lihat. "Maya, bagaimana mungkin? Kupikir kau mati." Maya melengkapi, masuk ke apartemen tanpa menunggu undangan. "Hampir, tapi aku memutuskan bahwa aku masih punya banyak hal untuk hidup. Atau lebih tepatnya banyak hal untuk diperjuangkan." Sementara itu, Sari telah mengambil keputusan. Dia tidak bisa terus menunggu dalam ketidakpastian. Dia perlu berbicara dengan Budi, menghadapi situasi ini bersama-sama. Dengan tekad, dia menuju apartemen Budi. Di apartemen, Budi dan Maya berhadapan dalam percakapan yang tegang. "Mengapa sekarang, Maya? Mengapa menghilang selama bertahun-tahun dan kembali tepat ketika..." Budi berhenti, memikirkan Sari. Maya memperhatikan keraguannya. "Tepat ketika kau telah menemukan orang lain, si Sari ini, benar?" Budi menatapnya terkejut. "Bagaimana kau tahu tentang Sari?" "Oh Budi," Maya tertawa tanpa humor. "Aku tahu banyak hal, seperti misalnya beberapa bisnis kotor yang kau terlibat tepat sebelum kecelakaanku." Wajah Budi memucat. "Apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah..." "Tidak pernah apa Budi?" potong Maya, mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya. "Tidak. Pernah melakukan kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan fiktif untuk menghindari pajak? Tidak pernah memanipulasi pasar untuk keuntunganmu?" Budi mengambil dokumen itu, pikirannya bekerja dengan cepat. "Ini palsu, Maya. Aku tidak pernah melakukan hal-hal ini." "Mungkin," kata Maya dengan senyum dingin. "Tapi apakah kau pikir seseorang akan mempercayaimu ketika ini terungkap? Yayasanmu yang berharga, hubunganmu dengan Sari, semuanya akan runtuh." Pada saat itu, bel berbunyi lagi. Budi, masih dalam keadaan syok karena tuduhan Maya, membuka pintu tanpa berpikir. Itu adalah Sari. "Budi, kita perlu bicara," mulai Sari, tetapi dia berhenti ketika melihat Maya di apartemen. "Oh, maaf, aku tidak tahu kau sedang ada tamu." Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Budi menatap dari Sari ke Maya, pikirannya badai emosi dan pikiran. "Sari, ini tidak seperti yang terlihat," katanya akhirnya. Maya memanfaatkan momen untuk ikut campur. "Oh, bukankah begitu? Budi, sayang, kurasa sudah waktunya kita jujur." Sari merasa berada di tengah-tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, mundur selangkah. "Kurasa aku harus pergi." "Tidak," seru Budi, menggenggam tangannya. "Tolong tetaplah, kita perlu menjernihkan ini." Menit-menit berikutnya adalah roller coaster pengungkapan. Budi menjelaskan siapa Maya, kisah mereka bersama, dan kecelakaan yang diduga. Maya di sisi lain menyinggung tentang bisnis ilegal yang diduga dilakukan Budi, menanam keraguan dalam diri Sari. "Budi," kata Sari akhirnya, suaranya gemetar. "Apakah itu benar? Apakah kau terlibat dalam bisnis ilegal?" Budi menatap matanya, wajahnya topeng tekad. "Sari, aku bersumpah demi hidupku bahwa tidak. Dokumen-dokumen ini palsu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku berjanji aku akan mengungkap kebenarannya." Sari ingin mempercayainya, tetapi keraguan telah tertanam. "Aku butuh waktu," katanya akhirnya, "untuk memproses semua ini." Saat Sari menuju pintu, Maya menghentikannya. "Sari, aku tahu ini sulit, tapi kurasa kau pantas tahu seluruh kebenaran tentang Budi. Mengapa kita tidak bertemu besok, hanya kita berdua?" Sari melihat ke arah Budi, yang tampak ingin protes tetapi akhirnya mengangguk. "Baiklah," kata Sari. "Besok." Ketika Sari pergi, Budi berbalik menghadap Maya, wajahnya campuran rasa sakit dan kemarahan. "Apa yang kau rencanakan, Maya? Mengapa kau melakukan ini?" Maya tersenyum, tetapi senyumnya tidak mencapai matanya. "Oh Budi, ini baru permulaan. Segera kau akan mengerti bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Dengan kata-kata misterius itu, Maya juga pergi, meninggalkan Budi sendirian dengan pikiran dan ketakutannya. Sementara itu, di sebuah kafe di sisi lain kota, Agus dengan cemas menunggu kabar dari Maya.
Ketika dia menerima pesan teks dengan hanya 2 kata, "Sudah dilakukan," dia tersenyum puas. Rencana itu berjalan dan sangat segera dia akan mendapatkan pembalasannya. Yang tidak diketahui oleh mereka adalah bahwa Sari, meskipun keraguan dan ketakutannya, bukanlah seseorang yang duduk diam. Malam itu, saat semua orang tidur, dia memulai penyelidikannya sendiri. Dia bertekad untuk mengungkap kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan kebenaran itu. Panggung telah siap untuk konfrontasi final, di mana kebenaran tersembunyi akan terungkap, kesetiaan akan diuji, dan masa depan semua yang terlibat akan ditentukan. Dan di tengah-tengah segalanya adalah Sari, seorang wanita yang telah belajar dengan cara yang sulit untuk berjuang demi apa yang dia yakini. Klimaksnya mendekat dan bersamanya janji awal baru atau akhir dari semua yang telah mereka bangun. Pagi datang dengan ketegangan yang terasa di udara. Sari, yang hampir tidak tidur, bersiap untuk pertemuannya dengan Maya. Dia telah menghabiskan malam mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan situasi. Sementara itu, Budi tidak tinggal diam. Sadar bahwa masa depannya dan yayasan bergantung pada sehelai benang, dia telah memanggil tim hukumnya dan penyelidik pribadi untuk mengungkap misteri di balik dokumen-dokumen palsu. Di sebuah kafe di pusat kota, Sari menunggu dengan gugup kedatangan Maya ketika wanita itu muncul. Dengan keanggunannya yang khas dan senyum misterius, Sari merasakan rasa dingin di tulang punggungnya. "Terima kasih telah datang, Sari," kata Maya, duduk di depannya. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu." Sari menatapnya, langsung ke mata. "Aku ingin kebenaran, Maya, seluruh kebenaran." Maya tersenyum, tetapi ada sesuatu yang dingin dalam senyuman itu. "Kebenaran, sayang, adalah bahwa Budi bukanlah pria yang kau kira. Dokumen-dokumen yang kau lihat hanyalah puncak gunung es." Sementara, Maya mulai menenun jaring kebohongannya, mencampur setengah kebenaran dengan kebohongan mutlak. Sari mendengarkan dengan seksama, mencari inkonsistensi dalam ceritanya. Di sisi lain kota, Budi telah membuat penemuan mengejutkan. Salah satu penyelidiknya telah berhasil melacak asal dokumen palsu ke perusahaan fiktif yang terkait dengan Agus Permana. Dengan informasi baru ini, Budi buru-buru menelepon Sari, tetapi teleponnya langsung ke kotak suara. Putus asa, dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Kembali di kafe, Sari akhirnya berbicara. "Itu kisah yang menarik, Maya, tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal." Maya menatapnya, kepercayaan dirinya goyah sesaat. "Apa maksudmu?" Sari mengeluarkan tabletnya dan meletakkannya di atas meja. "Semalam aku melakukan penyelidikanku sendiri, dan aku menemukan sesuatu yang menarik tentang kau dan Agus Permana." Wajah Maya memucat secara terlihat. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan," katanya mencoba mempertahankan ketenangannya. Sari, dengan ketenangan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, melanjutkan, "Aku menemukan catatan transfer bank antara rekening atas namamu dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Agus Permana. Transfer yang dimulai tepat setelah kecelakaanmu." Maya mencoba berdiri, tetapi Sari menghentikannya dengan gerakan. "Itu belum semua. Aku juga menemukan bahwa perusahaan yang mengeluarkan dokumen-dokumen palsu tentang Budi terdaftar atas nama sepupu Agus. Aneh, bukan?" Pada saat itu, Budi mendobrak masuk ke kafe, terengah-engah karena berlari. "Sari, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting tentang dokumen-dokumen itu." Dia berhenti mendadak melihat pemandangan di depannya. Sari, dengan ekspresi tekad, dan Maya terlihat terguncang. "Anda terlambat, Tuan Santoso," kata sebuah suara dari meja terdekat. Semua orang berbalik untuk melihat Agus Permana yang bangkit perlahan, bertepuk tangan dengan sarkastis. "Sepertinya kita meremehkan Nona Widodo." Maya menatap Agus dengan marah. "Bodoh, apa yang kau lakukan di sini?" "Menyelamatkan apa yang tersisa dari rencana kita," jawab Agus dengan dingin, meskipun sepertinya sudah terlambat. Budi mendekati Sari, menempatkan dirinya secara protektif di sampingnya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara rendah. Sari mengangguk, matanya tidak lepas dari Maya dan Agus. "Aku baik-baik saja, dan kurasa akhirnya kita sampai pada akar masalah ini."
Agus melihat bahwa rencananya hancur, memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Baiklah, karena kita sedang mengungkapkan kebenaran, mengapa kau tidak menceritakan kepada mereka, Maya, tentang kesepakatan kecil kita? Tentang bagaimana kita berencana menghancurkan Budi dan mengambil kekayaannya? Maya terpojok meledak. Diam, bodoh, semua ini salahmu. Jika kau mengikuti rencana sesuai dengan hurufnya, rencana, potong Sari. Kau maksud rencana untuk berpura-pura mati, Maya. Memanipulasi Budi selama bertahun-tahun dan kemudian muncul kembali untuk menghancurkannya. Budi menatap Maya, rasa sakit dan ketidakpercayaan jelas di matanya. Apakah itu benar, Maya? Kau berpura-pura mati. Maya melihat bahwa dia tidak punya jalan keluar, menjatuhkan topeng ke polosannya. Wajahnya berubah menjadi seringai kepahitan dan dendam. Dan bagaimana jika aku melakukannya? Kau mendorongku ke sana, Budi. Dengan obsesimu dengan pekerjaan, dengan ketidakmampuanmu mencintaiku seperti yang kuinginkan. Jadi kau memutuskan untuk beraliansi dengan Agus Simpulsari untuk membalas dendam pada Budi dan sekaligus mendapatkan kekayaannya. Agus melihat bahwa semuanya sudah hilang, mencoba kabur, tetapi menemukan jalannya diblokir oleh dua pria berjas yang baru masuk ke kafe. Tuan Permana, kata salah satu dari mereka, menunjukkan lencana. Saya Inspektur Wijaya, Anda ditangkap karena penipuan, konspirasi, dan pemalsuan dokumen. Sementara para inspektur memborgol Agus, Maya mencoba melarikan diri, tetapi Sari menahannya. Tidak secepat itu, katanya, memegang lengannya. Kurasa kau punya banyak yang harus dijelaskan kepada pihak berwenang. Di tengah kekacauan, dengan Agus dan Maya ditangkap dan pelanggan kafe mengamati dengan takjub, Budi berpaling kepada Sari. Dia menatapnya dengan campuran kekaguman, cinta, dan penyesalan. Sari, aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih karena telah percaya padaku, karena berjuang untuk kebenaran. Sari menatapnya. Senyum kecil terbentuk di bibirnya. Aku selalu tahu ada sesuatu yang lebih dalam cerita ini. Dan setelah semua yang kita lalui bersama, aku tidak bisa begitu saja menyerah tanpa berjuang. Budi menggenggam tangannya. Aku mencintaimu, Sari, lebih dari yang pernah kukira mungkin mencintai seseorang. Bisakah kau memaafkanku karena ragu, karena tidak sepenuhnya jujur denganmu sejak awal? Sari menatap matanya, melihat ketulusan dan cinta yang selalu ada di sana, bahkan di saat-saat tersulit. Budi, kita berdua telah membuat kesalahan, tapi kurasa yang penting adalah bahwa pada akhirnya kita memilih untuk saling percaya. Kita memilih untuk berjuang demi hubungan kita. Mereka berpelukan di tengah kafe, tidak menghiraukan kekacauan di sekitar mereka. Pada saat itu mereka tahu bahwa apapun yang terjadi mereka akan menghadapi masa depan bersama. Minggu-minggu berikutnya adalah badai pernyataan, pengadilan, dan headline koran. Kebenaran tentang konspirasi Maya dan Agus terungkap, sepenuhnya membebaskan Budi dari segala tuduhan aktivitas ilegal. Yayasan Santoso, jauh dari dirugikan oleh skandal tersebut, mendapatkan lebih banyak dukungan dari masyarakat. Kisah tentang bagaimana Sari dan Budi telah berjuang bersama melawan kesulitan dan penipuan menyentuh hati banyak orang. Setahun kemudian, di taman yang sama di mana Budi dan Sari pertama kali bertemu ketika dia menyamar sebagai pengemis, pasangan itu merayakan pernikahan mereka. Dikelilingi oleh teman, keluarga, dan penerima manfaat yayasan, Sari dan Budi bersumpah cinta abadi. Hendra Widodo sepenuhnya pulih dan bersinar dengan kebanggaan menyerahkan putrinya di altar. Aku selalu tahu kau akan menemukan jalanmu, putriku, bisiknya sebelum menyerahkannya kepada Budi. Saat bertukar janji, Sari dan Budi merenungkan perjalanan luar biasa yang telah membawa mereka ke momen ini. Mereka telah menghadapi kebohongan, pengkhianatan dan keraguan, tetapi cinta mereka telah bertahan. Aku berjanji mencintai dan menghormatimu setiap hari dalam hidupku, kata Budi, suaranya penuh emosi. Aku berjanji selalu jujur denganmu dan berjuang di sisimu, apapun yang terjadi. Dan aku berjanji menjadi pendampingmu, tempatmu berbagi rahasia dan pembela terbesarmu. Balas Sari, air mata kebahagiaan di matanya.
Aku berjanji percaya padamu, pada kita, bahkan di saat-saat tersulit. Saat mereka berciuman, menyegel, persatuan mereka di tengah tepuk tangan para tamu. Keduanya tahu bahwa ini bukanlah akhir dari kisah mereka, tetapi awal dari bab baru. Sebuah bab yang penuh dengan cinta, kepercayaan, dan janji masa depan yang cerah bersama. Dan demikianlah, di sebuah kota yang telah menyaksikan perjuangan dan kemenangan mereka, Sari dan Budi memulai hidup bersama, bukan sebagai pewaris yang jatuh dalam kehinaan dan seorang miliarder eksentrik, tetapi sebagai dua orang yang telah menemukan dalam diri masing-masing rumah sejati mereka dan kekuatan mereka. Kisah Sari dan Budi menjadi legenda di kota itu, kesaksian kekuatan cinta sejati dan ketekunan. Dan meskipun mereka tahu bahwa hidup akan terus menghadirkan tantangan kepada mereka, mereka siap untuk menghadapinya, bergandengan tangan, dengan keyakinan bahwa bersama mereka dapat mengatasi rintangan apapun. Karena pada akhirnya, mereka telah mempelajari pelajaran paling berharga dari semuanya, bahwa cinta ketika tulus dan kuat dapat mengalahkan kesulitan apapun, menerangi bayangan tergelap, dan membangun masa depan yang lebih cerah dari yang pernah mereka bayangkan.